Jemaat yang sama dikasih Tuhan, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Majelis Jemaat Gereja Pau Klaheroi mengucapkan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat, secara khusus bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah dalam persekutuan jemaat di sini. Baik itu ibadah yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Kiranya ibadah kita saat ini membawa berkat bagi hidup beriman kita. Untuk mengawali ibadah kita, saya persilahkan jemaat Tuhan berdiri dan kita bersama-sama memuji Tuhan dengan melakukan PKJ 17 baitnya yang pertama, mari kita puji. Kita muliakan Tuhan, mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan nama-Nya di kerajaan-Nya, kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Marilah kita mengucapkan votum dan salam secara responsorial. Penolong kita adalah Tuhan Pencipta, Pemelihara dan Penyelamat. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Kekasih-kekasih Tuhan,
Ayat pembimbing kita di awal ibadah ini terdapat dalam 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan, "Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan." Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Mari kita menyambut nats pembimbing dengan memuliakan Tuhan dari PKJ 23 baitnya yang pertama. Marilah memuji. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku segala dosa kita dan kesalahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang 9, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan kita mengaku segala dosa dan salah kita. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami telah melanggar kehendak-Mu yang kudus, serta menciderai hubungan dengan sesama dan makhluk lainnya. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan memohon. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan rendah hati di hadapan Allah, sekarang dengarlah berita kepastian tentang anugerah pengampunan dosa dari Allah yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan hati yang penuh dengan sukacita karena anugerah pengampunan dosa yang kita terima dari Allah, mari kita naikkan pujian dari PKJ 216 ayatnya yang pertama, "Berlimpah sukacita di hatiku." Berlimpah sukacita di
kita menerima anugerah pengampunan dosa, Tuhan memanggil kita untuk mengalami pembaharuan hidup. Karena itu, saya mengajak jemaat Tuhan berdiri, kita akan menerima dan mencamkan amanat hidup baru, sebagaimana tertulis di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan, Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikianlah petunjuk hidup baru. Amin. Kita nyatakan kesanggupan kita menerima amanat hidup baru dengan menyanyikan PKJ 232 baitnya yang pertama, Dikala Hidupku Tentram. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kini saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun, sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari saya mengajak kita semua satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh menyadari Tuhan akan segala keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan kami. Namun anugerah-Mu, pengasihan-Mu, sungguh nyata dalam sepanjang hari hidup kami. Sehingga saat ini kami boleh ada sebagaimana adanya. Itu bukan karena kuat kuasa dan kemampuan kami, tapi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hal inilah yang mendasari kami untuk selalu mendekatkan diri kepadamu di dalam ibadah, seperti yang boleh berlangsung saat ini, ibadah di hari Minggu. Kiranya ibadah yang berlangsung saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kami pun akan membaca sebagian kecil dari firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat memahami, menghayati, dan memperlakukannya dalam sepanjang hari hidup kami, sehingga kami boleh menjadi surat-surat Kristus yang hidup, yang dapat dibaca oleh semua orang. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala salah dan dosa kami, dan berfirmanlah,
karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mengambil bagian dalam pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada hari ini, Minggu tanggal 10 Januari 2021, dari Injil Markus pasal 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-11. Markus pasal 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, Shalom. Saya berharap kita semua berada dalam keadaan sehat sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam gereja Protestan, termasuk diantaranya Gereja Pauk Jemaat Lahiroi, menerima ada 2 sakramen. Yang pertama yaitu sakramen perjamuan kudus, dan yang kedua sakramen baptisan kudus. Jadi, di luar dari perjamuan dan baptisan itu bukan sakramen, termasuk sidi, pernikahan atau pelayan khusus lainnya. Itu tidak termasuk di dalam sakramen. Sakramen hanya 2, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Lalu, kita pun sering melihat ada 2 jenis baptisan yang sering kita saksikan atau kita alami. Yang pertama, baptisan yang ditujukan kepada anak-anak, sehingga acap kali didampingi oleh orang tua dan saksi yang nantinya akan menjawab tatkala pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh seorang gembala sidang atau pendeta. Setelah itu, barulah anak tersebut menerima pelayanan sakramen baptisan kudus. Hal yang kedua, pelaksanaan baptisan kudus kepada orang yang dewasa yang baru mengenal Kristus. Adapun janji atau jawaban yang diutarakan setelah pendeta mengutarakan pertanyaan bukan lagi oleh orang tua dan saksi, tetapi kepada yang bersangkutan yang akan menerima pelayanan sakramen baptisan kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bersama sakramen itu bukanlah sebuah tradisi dalam gereja, tetapi ada makna yang sangat penting yang dapat kita peroleh teristimewa di dalam pembacaan kita tadi dari Markus pasal 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-11, di mana di situ diutarakan bahwa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita pun dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara yang terkasih, hal ini sebetulnya mau mengklarifikasi pandangan yang keliru di kalangan jemaat Tuhan, bahwa bukanlah baptisan yang menyelamatkan manusia yang berdosa, tetapi yang menyelamatkan manusia yang berdosa adalah pengorbanan tubuh dan darah Kristus oleh karena kasih Allah, sehingga ia berkenan mengaruniakan anak yang tunggal. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Markus pasal 1 ayatnya yang ke-5 hingga ayat yang ke-11 mengutarakan tentang
Yohanes Pembaptis yang menyerukan pertobatan kepada orang-orang Yahudi. Setelah mereka menyatakan pertobatan, barulah mereka dibaptis. Sehingga ada dua benang merah yang dapat dihubungkan antara satu dengan yang lain tentang makna baptisan ini. Yang pertama, Yohanes Pembaptis menyerukan kepada siapapun yang akan menerima baptisan kudus bahwa ketika seseorang menerima baptisan kudus, hendaknya dalam dirinya selalu ada pertobatan yang berkesinambungan. Itu berarti pertobatan bukan hanya terjadi pada saat-saat tertentu saja, tapi pertobatan itu hendaknya selalu menjadi bagian dari kehidupan kita. Sehingga melalui pertobatan itu ada pembaharuan hidup ke arah yang lebih diperkenankan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, itu yang pertama, benang merah yang pertama, bahwa Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan kepada umatnya dan setelah itu menerima baptisan kudus. Dan hal yang kedua adalah dikemukakan Yohanes Pembaptis datang hadir sebagai nabi yang mempersiapkan jalan bagi juru selamat, sebagaimana yang tertera di dalam Markus pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Nah, inilah dua benang merah yang punya keterkaitan, di mana Yohanes Pembaptis hadir sebagai nabi yang mempersiapkan jalan bagi Yesus sebagai juru selamat, dan yang kedua, Yohanes Pembaptis pun menyerukan pertobatan kepada seluruh umat, sehingga baptisan itu sebetulnya identik dengan pertobatan yang terus-menerus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang menarik dari Yohanes Pembaptis di sini adalah dia selalu menyerukan tentang makna pertobatan, tetapi juga nyata dalam cara hidupnya yang dapat diteladani, yang dapat dicontoh oleh orang-orang yang menyaksikan pengajaran dan keteladanannya itu. Lalu Yesus Kristus sendiri, mungkin ada yang bertanya, mengapa Yesus perlu dibaptis? Padahal kita tahu Yesus bukanlah manusia yang berdosa. Tetapi di sini Yesus memiliki keputusan iman yang bulat bahwa ia harus menempuh jalan Via Dolorosa, ia harus menempuh jalan penderitaan sebagai Mesias, sebagai Kristus, sebagai yang diurapi, sebagai juru selamat bagi manusia yang menyatakan pertobatan yang sungguh dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, sehingga kalau makna baptisan ini kita kembalikan di dalam diri dan kehidupan kita, maka sekali lagi Yohanes Pembaptis mengingatkan kita untuk ketika menerima baptisan itu, maka sepatutnya kita, setiap orang tanpa terkecuali, harus terus-menerus menyatakan pertobatannya yang sungguh sebagai dasar kehidupan iman. Dasar kehidupan iman yang dimaksudkan di sini menyangkut berbagai hal dalam kehidupan setiap orang. Misalnya saja, di dalamnya ada kerendahan hati, di dalamnya ada pembaharuan hidup, di dalamnya ada kesederhanaan, di dalamnya ada sikap saling mengampuni, juga memelihara kehidupan yang benar, dan lain-lain sebagainya. Artinya, pertobatan bagi seorang yang percaya sebetulnya mengarahkan diri dan kehidupannya untuk memposisikan diri dengan baik dalam hubungannya dengan Tuhan, tetapi juga dalam hubungannya dengan sesama manusia. Sehingga sekali lagi baptisan itu bukan hanya peristiwa lahiriah atau tradisi bergereja, tetapi justru baptisan di dalamnya ada dasar-dasar kehidupan Kristiani yang menolong kita untuk menempatkan diri dalam hubungan yang baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Sebagai gereja, kita menerima baptisan sekaligus panggilan pertobatan untuk terus-menerus memperbaharui diri dan kehidupan kita menjadi umat yang kudus di hadapan Tuhan. Sehingga
Kita tidak perlu lagi mempersoalkan tata cara baptisan yang mana yang benar, yang mana yang sah. Kita tidak perlu lagi mempersoalkan sudut pandang mana yang benar dalam memahami baptisan. Tetapi lebih jauh daripada itu, sebetulnya dengan baptisan menuntun setiap orang percaya untuk menggumuli apa panggilan yang harus diwujudkan dalam kehidupan ini. Dengan demikian, mari untuk selalu mengingat dan mengenang bahwa saya ini telah dibaptiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka sepatutnya saya pun terus-menerus menyatakan pertobatan yang secara terus-menerus atau berkesinambungan. Dengan demikian, semakin hari, semakin hubungan kita menjadi baik, hubungan yang baik dengan Tuhan, dan hubungan yang baik dengan sesama manusia, baik itu dalam kerendahan hati, dalam kesediaan untuk saling mengampuni, dan lain-lain sebagainya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sebagai jawaban kita atas berita firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita menyanyikan PKJ 98 bait yang pertama, Ya Roh Kudus, baharuilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama dengan semua orang yang percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di segala waktu dan tempat kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan mengikrarkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Adapun pengakuan iman rasuli berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang sama dikasih Tuhan, sekarang kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kepada Allah. Untuk itu kita akan dibimbing oleh firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-29 yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sementara kita mengumpulkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 146 bait 1 dan 3, bawa persembahanmu. Janganlah jemu, bawa
kerajaannya makin nyata, damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Setelah kita mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita berdiri dan kita bersama-sama satu di dalam doa syukur untuk telah memberikan persembahan. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu telah membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kami. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa semua ini berasal daripadamu. Kami mohon Tuhan memberkati, agar persembahan ini dapat dimanfaatkan dalam pekerjaan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita satu di dalam doa syafaat, dan nantinya kita akan akhiri dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu atas nafas kehidupan yang masih dapat kami nikmati sampai saat ini. Kami juga bersyukur kami boleh diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam ibadah minggu yang diselenggarakan di rumah kami masing-masing. Berkatilah seluruh umat-Mu di Gereja POK Jemaat Laheroi ini, koster, tata usaha, pendatua, diaken, gembala sidang, pengurus kategorial, dan kepanitiaan-kepanitiaan yang terbentuk. Mampukanlah anak-anak Tuhan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab dengan sepenuh hati. Kami percaya Engkau selalu memberkati, memperlengkapi, dan menyempurnakan segala bentuk pelayanan yang penuh dengan keterbatasan yang kami lakukan tetapi dengan segenap hati. Ya Bapa, kami datang berdoa kepadamu, mendoakan jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh, baik itu yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Berkenanlah kiranya Engkau memberkati segala makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi. Engkau mau meneguhkan iman percaya mereka sehingga tetap mengandalkan Tuhan, dan Engkau berkenan untuk menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami juga berdoa kepadamu bagi jemaat Tuhan yang berada dalam duka cita. Tuhan hiburkan, Tuhan bertindak sebagai sahabat yang setia mendampingi, memberikan ketenangan, ketentraman bagi jemaat-Mu yang dirundung oleh duka cita, sehingga mereka boleh berangsur-angsur dikuatkan dan dimampukan untuk menghadapi peristiwa yang menduka citakan ini. Kami berdoa kepadamu bagi bangsa dan negara kami. Berkati para pemerintah kami Tuhan. Kiranya Engkau mengaruniakan hikmat, sehingga sungguh-sungguh dapat menegakkan keadilan di negeri yang kami cintai ini. Kami sadar bahwa kami adalah bangsa yang sangat majemuk, berbeda latar belakang suku, agama, ras, budaya, tradisi, dan lain sebagainya. Tapi tolong kami untuk dapat menghargai perbedaan-perbedaan itu, sehingga dimanapun kami berada, jadikan kami sebagai teladan yang dapat dicontoh. Karena kami telah menerima baptisan, maka hendaknya kami sungguh-sungguh dapat menyatakan pertobatan yang secara terus-menerus, dan pertobatan itu akan selalu membaharui hubungan kami untuk semakin baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama kami. Ya Bapa, berkatilah tugas dan pekerjaan anak-anak-Mu sebagai pegawai negeri, swasta, petani, sopir, buruh, tukang, dan lain sebagainya. Bahkan anak-anak Tuhan yang bekerja di Pangkalan Lanut Sultan Hasanuddin Mandai. Demikian pula pimpinan kami, baik itu Komandan Lanut Sultan Hasanuddin Mandai maupun Panglima Koopsau II. Mereka adalah anak-anak Tuhan
Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya, bencana, kecelakaan, sakit penyakit. Sehingga dengan hikmat Tuhan, semua tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan, semuanya boleh dikerjakan dengan baik. Yalah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami juga datang berdoa kepadamu, mendoakan jemaat Tuhan yang sedang berada dalam pergumulan. Pergumulan karena mencari pekerjaan, pergumulan karena masalah dalam rumah tangga, pergumulan karena mencari pendamping hidup, pergumulan atas kerinduan hadirnya anak di tengah-tengah keluarga mereka. Bapa, jawablah setiap doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu, karena kami percaya mujizat-Mu senantiasa berlaku pada masa lampau kini dan pada masa yang akan datang. Ya Tuhan Allah yang rahmani, kami terus-menerus datang berdoa kepadamu untuk pandemi virus corona yang sepertinya semakin mewabah di mana-mana. Jangan biarkan kami dikuasai dengan ketakutan dan kecemasan, tapi biarlah kami selalu memiliki iman pengharapan yang kokoh kepadamu. Kami selalu bersuka cita, bergembira, mengkonsumsi makanan yang bergizi, mengkonsumsi vitamin dan lain sebagainya, sehingga tubuh kami tetap kuat, sehat, imun kami kuat, sehingga virus itu tidak akan masuk menyerang tubuh kami. Namun jikalau terdapat anak-anak-Mu yang terpapar virus corona, Tuhan berkenan untuk sembuhkan dan pulihkan mereka, sehingga mereka dapat menyaksikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tapi Tuhan hadir dalam sepanjang hari hidup seluruh umat-Mu. Berkati tenaga kesehatan, tenaga sukarelawan, pemerintah yang berjari upaya semaksimal mungkin untuk menyediakan segala sesuatu berkenaan dengan penanganan COVID-19 ini. Berkatilah segala bentuk pengabdian dan integritas mereka, keluarga mereka, dan Tuhan memberikan kesehatan, sehingga tugas dan tanggung jawab itu dapat dilanjutkan, karena Tuhanlah yang selalu bertindak sebagai perisai dan kubu pertahanan yang kokoh bagi seluruh umat-Mu. Ya Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, inilah doa yang kami sampaikan kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi sebagai berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menjelang akhir ibadah ini, marilah jemaat Tuhan berdiri, kita menyanyikan pujian kepada Tuhan dari PKJ 289, bait yang pertama, Keluarga Hidup Indah. Kembalilah dengan damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah minggu kita pada hari ini,
Mari kita kembali memuliakan Tuhan dengan melakukan PKJ 283 bait yang pertama, "Wahai anakku, janganlah kau lupakan." Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Demikianlah ibadah kita pada hari Minggu ini, 10 Januari 2021. Tuhan tetap memberkati segenap jemaat Tuhan. Shalom.